Dode nggak percaya sama corona dan akhirnya nggak mau pakai masker. Itu gimana? Nggak vaksin juga, itu gimana? Untuk menjadi juru kampanye mengenai virus corona dengan tawaran yang sangat fantastis. Itu Dode mau ambil atau enggak? Ini sekarang masih jadi mahasiswa, sudah lulus atau gimana? Oh, sudah DO kebetulan. Sidang saya nggak datang. Loh, kenapa? Males, jauh. Jadi perhatian kalau di jalan nggak nyaman. Kayak gimana tuh? Salah satu dilihat dari atas, bawah atau gimana? Iya, kayak tadi saya jalan aja pokoknya asal anak muda aja. Udah sampai gini-gini ya ngeliatin ini. Saya gini-gini. Saya diliatin, bisa dong gini lah. Di samping saya ini adalah seorang YouTuber muda, laki-laki yang sangat terkenal di kalangan kids zaman now. Laki-laki muda ini sering membuat konten prank terutama kepada neneknya di sosial media. Sudah tahu siapa dia? Laki-laki ini berasal dari Nusa Penida loh. Kita sambut aja ya. Selamat sore, Dode. Selamat sore, Ibu. Halo semua. Panggilannya Dode aja atau Dode Channel? Dode. Dode aja. Nggak isi aja, Dode. Dode, ya. Ini Dode kan sering membuat konten-konten prank. Bahkan setahu saya itu Dode adalah pelopor konten prank di Bali. Itu memang konsep atau ide dari Dode sendiri atau mungkin Dode mengidolakan YouTuber yang juga membuat konten-konten prank? Itu dari ide sendiri sih, karena di rumah tuh saya jahil orangnya. Jahil terus petantang petenteng. Jadi ya udah nyoba-nyoba di jalan, di publik, tahu-tahu rame videonya. Udah. Tapi banyak yang suka jadi. Banyak yang suka. Okay. Kenapa akhirnya keseringan ngepranknya sama nenek? Karena paling gampang. Paling gampang dikerjain. Paling gampang, terus juga nggak butuh persiapan apa-apa, nggak butuh gimana. Orang sama nenek sendiri kan gampang. Kalau keluar, isi deg-degan dulu, isi ngumpulin mental dulu, gitu. Jadi ya lebih santai kalau sama nenek, sama keluarga. Jadi aslinya memang jahil ya? Ya. Pertama kali viral tuh kan tahun 2016. Itu di video apa? Di video ini itu. Dulu itu bikin video yang paling pertama kali viral, video cover lagu Despacito kalau nggak salah, versi Bali. Kenapa buat cover lagu Despacito? Ada kemiripan kah mungkin dengan wajah penyanyinya atau gimana? Dulu tuh kan lagunya viral banget. Habis itu ada yang cover versi Jawa. Itu rame juga yang versi Jawa. Habis itu ya udah, kenapa nggak bikin versi Bali aja nih gitu. Waktu itu lagi di rumah sakit tuh, ibu lagi operasi. Akhirnya di rumah sakit itu bikin liriknya. Habis itu pulang sebentar ke rumah, rekaman. Langsung jam 6 sorean tuh di-upload. Jam 8 malam viral di Bali udah langsung. 2 jam kemudiannya. Wah, hebat. Jadi ide itu bisa muncul di mana aja ya, Dode ya? Iya, di mana aja, kepepet tuh. Wah, mumpung lagi rame kan, lagunya keburu, kalau didiemin kelamaan keburu hilang gininya. Ya udah, cepat-cepat langsung bikin juga versi Bali nih, Bos, gitu. Oh iya, Dode kan aslinya orang Penida nih. Boleh dong disapa teman-teman di rumah dengan bahasa Penida. Nggak terlalu bisa. Nggak terlalu bisa, bener. Karena udah lahirnya di Denpasar. Ya. Besarnya di Denpasar juga. Ya. Iya. Tapi bisa sedikit-sedikit. Japoi deh. Artinya tuh apa? Mau kemana kamu? Oh gitu. Ya. Terus sekarang nih Dode kan dari kontennya ngeprank juga sekarang brandingnya ini ya buat atau di branding oleh netizen sebagai King of Barbar. Itu adalah branding yang lain atau memang mau dirubah brandingnya? Dirubah. Murni mau dirubah. Kenapa? Karena semenjak ngeprank itu, kalau di Instagram dulu kan nggak ada.
istilahnya saya yang pertama kali bawain di Indonesia ini Instagram tuh ada prank tuh saya. Makanya dulu banyak Di Indonesia ya, di sorry. Indonesia. Makanya akun-akun fake saya banyak banget di seluruh, nggak cuma sosial di Bali media. aja, di YouTube-nya juga ada tuh orang-orang lain yang bikin orang luar Bali, saya tahu orangnya. Banyak banget, dan juga di repost sama orang-orang luar Bali. Jadi saya bawa prank itu ke Instagram. Akhirnya kalau kemana-mana nggak ngeprank gitu. Beli Dodi ngeprank nih nggak. Jadi apa-apa dibilang prank terus. Gitu. Akhirnya prank itu udah rame banget. Dan banyak artinya orang-orang kenal saya kan. Jadi kalau saya ngeprank lagi nih, prank itu bakal nggak natural. Karena mereka udah lihat saya, udah tahu nih siapa saya dan pasti mau di prank. Jadi ya udah, ke lampu merah udah tahu, kemana-mana udah tahu. Jadi udah nggak asik lagi. Nah ya udah, langsung ganti apa ya kira-kira. Karena di prank juga saya sering ngomong-ngomong kasar. Pokoknya belak-belakan aja pokoknya, tanpa sensor-sensor basa-basi ini itu. Jadinya udah King of Barbar aja deh, kayaknya barbar banget. Karena DM Beli Dode barbar banget sih ngomongnya, ngomong ini barbar banget. Ya udah King of Barbar aja. Ya, dari situ inspirasinya ya. Iya. Nah akhirnya sampai sekarang berubah kan. Jadi King of Barbar orang gitu. Salah satu saya pernah ngeliat ya pas saya lagi ke pasar ke Kereneng. Itu saya pernah lihat Dode di lampu merah sedang apa ya istilahnya, berorasi ya. Apa ya? Di lampu merah tuh loh, sempet nggak kamu lampu merah? Siang. Pakai baju kuning. Pakai baju kuning. Singletan tuh. Singletan ya. Itu adalah salah satu langkah dari untuk membranding dirimu sebagai King of Barbar atau gimana? Kayaknya tentang COVID ya? Apa tentang apa sih, aduh? Tentang PPKM. Oh, itu udah tentang PPKM ya, tentang COVID itu PPKM. Jadi mumpung udah King of Barbar nih. Ya kalau saya dengar berita-berita yang kayaknya geli gitu loh, kayaknya kontroversi banget, jadinya gatel banget pengen bersuara. Gitu, walaupun udah disuruh nahan-nahan tapi tetap nggak bisa. Ya udah gimana nih, dan itu juga nggak yang pertama kali yang di lampu merah itu. Nah akhirnya udah gatal banget tentang PPKM, apalagi waktu itu ada yang protes itu loh yang dari Kelungkung itu. Nah itu akhirnya wah dia udah berani ngelawan nih, maksudnya berani memberikan opini. Ya udah waktu itu kebetulan habis nge-gym, langsung siang-siang tuh panas-panas singletan di lampu merah tentang PPKM. Kan jamnya makin diciutin itu, kasihan pedagang-pedagang gitu. Akhirnya itu rame tuh sampai tribun, sampai semua. Malam pulang wartawan nelponin. Gitu. Sempet ada ini nggak teguran nggak dari pihak pemerintah atau jajarannya dengan aksi Dode? Nggak pernah. Nggak. Kalau teman-teman sendiri, keluarga, terutama nenek gimana? Tahu nggak Dode sempet sampai turun ke jalan? Ibu tahu kayaknya, nenek nggak tahu kayaknya. Terus ibu sendiri responnya? Biasa aja. Pokoknya saya dari awal kayak gini, artinya bikin konten sampai dikenal orang tuh ibu biasa aja. Tidak ada sebuah pujian sama sekali, dan tidak ada pujian pun enggak ya? Enggak ada, tidak ada yang dibanggakan, pokoknya intinya biasa aja gitu. Ya. Padahal fansnya Dode tuh banyak loh. Ya ibu harusnya tahu, kan nenek tahu, cuman biasa aja dia. Cuman biasa aja. Gitu. Oke, biar nggak tegang ya, saya kasih pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Oke? Saya suka yang cepat jawab ini. Tetap buat konten prank atau menjadi King of Barbar? King of Barbar. Mau jadi influencer atau selebgram? Influencer. Milih main micet atau Ome TV? Ome TV. Apa tuh, kenapa alasannya? Micet ngeri, nanti kalau saya main micet nanti order yang gininya anak masih muda kan. Wah ini Beli Dode ya. Malu nanti. Setia atau playboy? Semoga setia. Oh, semoga ya. Semoga. Berarti sekarang Lagi belum mengarah berusaha berusaha untuk mengarah ke situ. Berarti sekarang belum. Ya belum, tapi sudah mulai bisa sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah konten ya. Oke. Dode mulai jadi YouTuber itu sejak berapa tahun yang lalu?
2014 sebenarnya. Berarti itu udah berapa tahun ya? 8 tahun ya? Ya, 8 tahunan. kalau nggak salah, cuman nggak aktif, cuman hahaha hehe doang. Aktifnya, mulai seriusnya jadi YouTuber? Setelah naik di Instagram, setelah mulai dikenal orang di Instagram, baru kayaknya YouTube lagi deh gitu. Dulu kan belum. Berarti lebih terkenalnya di Instagram atau di YouTube? Di Instagram. Di Instagram. Untuk saat ini juga lebih lebih dikenalnya di Instagram ya? Iya, tapi kalau beberapa orang kalau ketemu ini YouTuber gitu. Padahal lebih sering ngupload kontennya di Instagram. Gitu. Iya. Dode ini, agar pemirsa tahu, Dode ini tetangga saya, satu Banjar dengan saya, dan karena Dode ini aktif banget buat konten-konten, akhirnya anak-anak Banjar yang masih kecil-kecil muda-muda itu semangat banget pingin kayak Dode jadi YouTuber juga, termasuk ponakan saya. Gitu. Ya, semoga nanti anak-anak di sini banyak sebagai penerusnya Dode ya. Iya, semoga harus konsisten yang penting. Kebanyakan dulu kan sempet cover lagu ya, tadi seperti penjelasannya Dode yang Despacito. Nah, kan ada tuh pasti lagu-lagu yang lain. Kebanyakan rap ya? Iya. Itu memang suka rap atau gimana? Suka, karena awalnya dulu waktu SMA itu emang nggak tahu rap sama sekali kan. Akhirnya ada dari BKKBN itu ngadain lomba rap buat seleksi di Bali, lalu seleksi nasional. Saya bikinlah lagu tuh tentang BKKBN, tentang reproduksi, tentang apa HIV, tentang itulah pokoknya kenakalan remaja. Akhirnya lolos lagunya itu. Lolos, akhirnya kirim ke Bandung. Sampai Bandung nggak lolos di sana, pulang lagi. Nah, dari situ dah akhirnya ternyata rap itu asik gitu. Makanya semua cover-covernya rata-rata rap. Karena juga nggak bisa nyanyi, nge-rap kan cuman ngomong cepet doang. Oke, bagus, bener juga. Nah, terus ini mengenai pranknya sendiri, ada nggak sih sampai yang di prank nih marah sama Dode? Apa setelah dia tahu, oh ini cuma prank aja, habis itu nggak marah? Atau akhirnya ada nggak yang marah beneran? Sering itu. Itu udah bikin konten prank di publik itu makanan sehari-hari. Jadi pernah nih bikin prank apa ya? Ngerangkul cewek, itu ceweknya, ih apaan sih lu? Marah, dia ngambek. Terus ada juga orang bukan orang Bali, baru tinggal di Bali. Itu dia bagasi mobilnya dibuka, habis itu dia senderan gitu gini nyantai main HP. Waktu itu lagi zamannya Dilan, apa film Dilan itu loh, Dilan habis itu tak prank dah. Pura-pura nanya Milea sama dia. Bang, permisi bang, dapat lihat Milea nggak? Oh, maaf nggak kenal, saya baru di sini. Oh, makasih mas. Diem. Tak tanya lagi dia. Bener mas nggak dapat lihat Milea di sini? Bener, saya orang baru di sini mas. Oh iya ya mas. Akhirnya lagi tak tanya. Mas, bukannya tadi Milea sempat kok lewat sini, masa bener-bener nggak dapat lihat mas? Marah dia. Kamu dibilangin saya udah baru di sini, kamu cerewet banget jadi anak. Saya kabur langsung. Berarti itu pranknya beneran natural, nggak ada settingan ya? Iya, semua natural. Semua risiko ditanggung sendiri dan tim. Marah dia, ngamuk nih orang. Ada nggak marahnya sampai ekstrim selain orang tadi? Nggak, rata-rata cuman kayak ngasih pakai verbal aja, kata-kata aja, diusir satpam gitu aja. Kemarin itu melanjutkan soal tadi ya, yang Dode sempat turun ke jalan di lampu merah panas-panasan untuk menyatakan aspirasinya mengenai PPKM. Nah, itu saya dengar juga Dode itu katanya ya, Dode nggak percaya sama corona dan akhirnya nggak mau pakai masker. Itu gimana? Nggak vaksin juga, itu gimana? Sebenarnya bukan nggak percaya, artinya nggak yakin dengan tingginya persentase yang dibuat sama si copet ini. Itunya aja yang kesel sama beberapa aturan-aturan regulasi administrasi yang jadi belibet gitu. Itu aja yang jengkelnya, makanya apaan sih nggak gini banget nih, pokoknya kayak benar-benar perlu dikaji lagi gitu loh, kayak aturannya. Iya. Dan juga masalah berita-berita yang benar-benar
gini-gini aja beritanya gitu. Jadinya geli sendiri, akhirnya ya udah sampai sekarang sama sekali nggak tersentuh apapun, mau suntik-suntik apa sampai sekarang Nggak vaksin? nggak juga. Bukan karena takut disuntik, bukan? Bukan karena takut disuntik, tapi yang disuntiknya itu saya masih tanda tanya, makanya masih nggak yakin dalam diri, ya udah mending nggak usah deh. Gitu. Tapi berarti nggak bisa ke mall dong? Bisa. Bisa caranya? Itu di channel orang dalam banyak. Gitu. Sering ke mall, aduh, sering. Nah, tapi jangan ditiru ya. Kita harus hormati ya kepercayaan dan langkah yang diambil oleh Dudi. Nggak boleh ini ya menjudge. Ya, nanti saya diusir dari ruangan ini. Nah, saat ini kan Dodi juga sebagai ambasador salah satu sekolah tinggi kesehatan. Iya, bener ya? Oke. Udah selesai sih. Oh, udah selesai kontraknya. Oke. Ya, terus bagaimana nih Dode pada saat itu jadi ambasador, terus habis itu menanggapi juga dengan kepercayaan Dode mengenai masalah kesehatan atau pandemi yang saat ini berjalan. Ya, jadi itu cukup dilema juga gitu, karena itu kan kerjaan, kita harus profesional kan sebagai brand ambassador sekolah tinggi kesehatan, sedangkan di sisi lain saya punya idealisme sendiri dan juga sesuatu yang harus saya suarakan, jadi kontra kan, benturan. Itu juga nggak jadi problem di sekolah tinggi kesehatannya aja, tapi di beberapa juga kayak Honda waktu itu juga sempet, cuman Honda sih nggak masalah. Terus sekolah tinggi kesehatan ini juga nggak masalah. Cuman ya kalau saya ke sana, artinya ada meeting, ada apa ke kampusnya, harus tetap pakai protokol. Tetap prokes ya. Cuman nggak gini sih, cuman ditegur aja. Kamu kenapa kok gini gitu. Jadi saya jawab ini, oh ya gitu doang sih. Sejak jadi brand ambassador sekolah tinggi kesehatan, nggak ada keinginan untuk sekolah kesehatan? Ada keinginan nggak buat sekolah kesehatan? Nggak ada. Justru keinginannya macarin cewek-cewek kesehatan. Oh gitu. Ceweknya sekarang? Hah? Kesehatan? Nggak. Terus? Anak SMA. Nggak, maksudnya karena keinginannya kesehatan, terus ya sekarang gimana, mau disuruh sekolah kesehatan atau gimana? Oh, biarin aja dulu. Simpan di kendi dulu. Ya. Anak kesehatan cantik-cantik. Apalagi kalau saya kan BA di situ bikin video nih per bulannya buat promosi kampus, bikin sketsa lucu. Selalu pakai model dari kampusnya itu, dan dipilihin yang cantik-cantik memang pastinya. Selalu yang cantik dipilihin, nggak pernah yang tergores, nggak ada, semuanya 100% bagus. Dan saya di bawah juga banyak kok cantik-cantik. Oh, saya sudah melihatnya. Oh, gitu. Enggak. Ya kan ngelihat tadi kan disuruh ke atas. Oke. Nah, waktu pas di perempatan Kereneng itu ya, maaf saya balik lagi ya ke pembicaraan tadi yang Kereneng itu. Ya. Itu kayaknya Dode sempat sambil baca puisi deh di situ. Itu puisi buat sendiri? Buat sendiri, itu kesekian kalinya. Karena di lampu merah itu nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali udah di situ ya. Oke. Nggak pernah diusir sama polisi atau di keamanan? Nggak pernah, apalagi waktu pertama kali itu nggak pakai masker. Takutnya ada pihak di sana yang nggak suka sama opini saya. Akhirnya dia kan bisa nyari celah. Wah, ini nggak pakai masker, kan gampang banget kalau waktu itu nggak pakai masker ditindak langsung berapa puluh ribu gitu. Akhirnya next pakai masker gitu, baca puisi, terus ya orasi di situ. Kenapa milihnya di lampu merah itu? Karena lampu merah itu satu dekat rumah. Kedua itu Kredit tuh kan ibu-ibu selalu rame kalau pasar. Ya, rame juga. Yang ketiga sekalinya lampu merah itu seminggu baru hijau lagi, itu lama banget. Saya bisa sampai camping di sana. Lama banget, jadi enak gitu loh. Oh iya, bener nggak? Nanti kalau misalnya lampu merah, kebayang dong kalau lampu merahnya cepet, baru mau ngomong baru satu bait dah lari mereka. Wah. Oke. Ingat nggak puisinya itu? Waduh, lupa. Yang jelas itu tentang pariwisata Bali waktu itu yang puisi. Tentang Bali itu pariwisata mati suri, itulah tak iniin.
gitu. Oke. Wah, seru sih, tapi sekarang udah nggak lagi. Udah nggak sejak ini minum kopi campur arak? Bukan. Bukan, Bukan ya? semenjak Instagramnya pertama kali hilang. Oh, gitu. Kan sempet dilenyapkan itu. Oh. Karena di situ bersuara terus Iya. jar sama kayak akunnya JRX juga kan. Oh, iya. Tapi dari situ jadinya akrab sama Blijering. Oh, gitu. Iya. Iya. Pasti ada hikmah ya dari apa yang telah terjadi. Saya kira dirimu jadi agak sedikit apa ya, lo sedikit tentang pembicaraan COVID karena sudah sempat diajak minum kopi si Ara. Belum ya? Sampai saat ini belum? Belum sempat nyoba? Udah sih. Oh, udah sempat nyoba. Di podcast yang lain juga baru datang udah jamuannya kopi si Ara. Ya. Oh, iya. Karena bahasannya mau bahas ke arah situ full tuh. Oh, iya. Ya, wah gila tuh. Nah, pandemi ini terdampak nggak untuk Dode sendiri? Kalau Pekerjaan. Untuk pekerjaan kalau Dode mau tidak akan terdampak. Tapi Dode karena mau jadinya terdampak. Maksudnya? Nah, maksudnya kita kan penghasilannya rata-rata dari sosial media. Terutama Dode paling besar di Instagram tuh penghasilannya. Nah, di Instagram tuh kan dari endorsement, dari kayak brand ambassador, dan yang kayak gitu-gitu. Nah, semenjak pandemi itu hotel, villa, restoran-restoran tuh kan langsung jebol tuh semua. Dan bahkan orang-orang yang di hotel ada yang dirumahkan. Dia dirumahkan, dia jualan gini, arak. Nah, semuanya ini dari hotel, dari restoran itu semuanya mau endorse sama saya. Tapi dia dengan background dia bilang lagi sepi ini, dia sambil curhat lah, sambil ngasih tahu. Jadinya saya nggak narif. Gitu. Kalau saya mau, ya saya nggak akan terpengaruh kalau saya tetap narif. Tapi karena kembali lagi karena saya cukup geli lah kalau udah masalah sosial itu semua saya gratisin. Gitu sampai sekarang. Gitu. Gratis saya bantu, apalagi ada yang bilang habis dirumahkan dari hotel terus ya udah kirim aja arakmu sini. Walaupun saya nggak bisa minum kan. Ya udah. Ya kan bisa pakai arak tabuh gitu. Jadi gitu, jadi terdampak jadinya. Nah, untuk saat ini berarti Dode maintainnya ke konten apa nih? Ke konten prank atau enggak? Atau mengkritisi masalah sosial yang ada? Nah, saya akan tetap jalan dua-duanya. Tapi dengan syarat yang harus saya lakukan. Kan akun saya udah hilang lagi nih yang 200.000. Saya ada akun saya yang kedua backup. Followernya 12 ribuan. Saya bikin lagi akun. Khusus akun yang saya baru tadi bikin khusus buat konten-konten saya, kayak mungkin main game aja, karena ini kenapa saya main game terus. Jadi supaya saya tahu game-gamenya itu kayak gimana seluk-seluknya biar bisa bacot nanti di konten. Di situ semua sketsa di situ. Yang akun yang 12.000 ini politik aja bahasannya. Tak bedain aja. Jadi biar yang hilang yang politik nggak masalah, yang penting nggak yang kerjaan aja hilang gitu. Benar. Berarti sekarang Dode jadi gamer juga ya? Iya, sekalian juga. Karena kalau kerjaan di luar untuk promosi pasti bikinnya sketsa. Kayak bercakap-cakap bikin dialog lucu terus bawa-bawa gini apa brandnya dia, restoran atau apa. Tapi kalau di konten di YouTube sketsa yang lucu juga sama gaming, ada gamingnya nanti juga. Gitu. Terus tanggapan teman-teman atau orang di sekitar Dode mengenai kemarin Dode mengkritisi masalah virus, pandemi, PPKM dan lain-lain itu gimana? Mendukung aja sih, positif aja, maksudnya artinya persepsi mereka sama dengan Dode. Iya, karena kebetulan sefrekuensi dan juga ada juga yang emang masih nggak tahu apa-apa nih. Jadinya begitu ngeliat akun saya, oh ternyata ada seperti ini, artinya dia punya referensi yang lain yang bisa dikulik dibandingkan dari segi berita-berita yang terus yang naik dibilang apa-apa kayak gitu. Jadi banyak sih juga pujian karena dari orang-orang tua juga terutama, karena di akun saya yang 12.000 itu kebanyakan umurnya benar-benar bukan anak muda. Gitu, makanya di situ bahasannya politik aja. Jadi kebanyakan mendukung sih, anak muda berani bersuara ini itu kayak gitu. Positif. Sementara belum dapat intervensi dari pihak manapun. Semoga nggak dapet.
Nah, ini pertanyaan iseng ya, Dodi ya. Boleh dijawab, boleh enggak. Siap. Nah, misalnya nih, one day ada institusi atau apalah itu ya, yang menawarkan Dode untuk menjadi juru kampanye mengenai virus corona dengan tawaran yang sangat fantastis. Itu Dode mau ambil atau enggak? Kalau dulu enggak sama sekali kalau dulu. Kalau Dulu barbar ya. Iya, dulu tetap waktu zaman-zaman lagi bersuara nggak akan bisa terbayarkan itu idealisme. Tapi kalau sekarang mungkin kita obrolin lagi baik-baiknya. Kenapa udah mulai melunak sekarang? Karena emang udah kapok aja. Saya lihat dari beli aja juga udah nggak akan lagi kalau nanti udah balik ke Bali setelah bebas dari tahanan. Saya juga udah akun saya 2 kali dihilangin, jadi kayak ngerasa arus ini besar banget nggak bisa dilawan gitu. Jadi ya udah. Gitu, karena kita bergerak sendiri ya. Iya. Nah, kita nggak bisa mengubah dunia dengan kekuatan kita sendiri. Iya. Gitu. Susah, jadi ya obrolin lah. Saya juga sempat lihat nih, Dode bisa ngedit juga ya kayaknya. Foto editor, video editor. Itu otodidak atau gimana? Semuanya otodidak itu. Oh, hebat banget. Garap-garap weddingan, semua dokumentasi. Memang jiwa kreator ya, Dode ya. Iya, jiwa-jiwa jiwa kreator. Iya. Nah, dari tadi kita ngobrol nih, sebenarnya saya sudah sangat tertarik dengan tato-tato di badannya Dode nih. Kayaknya bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Iya. Itu dari kapan nih tatuan? Dari 6 bulan yang lalu, masih 6 baru. bulan. Oh, masih baru. Masih baru, Karena apa tuh? Karena stres pandemi atau suka aja atau gimana? Karena dulu awalnya di endorse tato temporary itu pasangnya sama tulisan Cina-Cina itu di sini nih yang Cina. Yang Jepang-Jepang. Loh kok keren kelihatannya gitu. Tapi masih belum berani tuh. Akhirnya sekian lama berlalu waktu kan. Akhirnya ya udah kayaknya emang karirku di bidang ini gitu loh. Artinya di sini ya udah buat apa ya, kayak aksesoris pelengkapnya aja gitu. Yang tato pertama di sini. Akhirnya sakit kan, tapi ketagihan. Sini lagi. Sakit ketagihan terus, semuanya sakit ketagihan. Nenek gimana tanggapannya nenek? Awalnya pertama kali tato. Pertama kali tato udah pegang kakak ya tuh, siap-siap dicoret tuh. Enggak marah sih, cuman kayak negur aja. Ya ngomel dikit sebentar doang ngomel, tapi udah. Tato itu kan kita jangan minta izin, minta maaf. Oh gitu. Iya. Iya bener. Itu tuh pemikiran yang berbeda loh, minta izin. Iya, bener. jangan pernah. Minta Itu izin. adalah mindset yang salah kalau mau tatoan. Mah boleh tatoan? Pasti enggak. Oh, Tatoan aja dulu pulang, mau gimana tuh? Jadi tinggal minta maaf ya udah, pasti tetap nempel di sini. Iya bener juga. Udah jangan. Makanya saya nggak bilang-bilang, cuman tuh bengendah kan gitu ya, sampai di rumah semakin nambah semakin ngendah dibilang. Iya, ya yang penting ini ya, nenek marahnya cuma segitu aja, nggak berlanjut gitu. Dode berapa bersaudara sih? 4 total sama saya, 3 adik. 3 adik. Oh berarti Dode anak pertama. Adiknya cewek semua apa ada? Ceweknya 1 yang nomor 3. Oh iya, yang pernah diajak di konten Pernah juga ya. Oh iya, cantik kok itu. Iya, kakaknya aja ganteng. Semua keluarga sudah pindah ke Denpasar atau masih ada di Nusa Penida? Keluarga di Denpasar, cuma nenek di Nusa sama Aji. Oh gitu. Ya, kalau galungan doang pulang ke Nusa. Oh. Kalau hari raya atau lagi pengen jalan-jalan ya ke sana aja. Terus gimana sekarang kabar keluarga, ibu, nenek, dan adik-adik di masa pandemi? Aman ya? Aman, tapi menurut saya semakin lebay jadinya. Lebaynya kenapa? Saya terus dipaksa vaksin. Terus kan nenek tinggalnya di Gatsu. Jadi dulunya kan bikin konten sama nenek tuh terus. Nah, akhirnya karena nenek saya ya yang paling yang paling ketat banget, strict. Jadi susah saya. Artinya kalau kesana saya harus pakai masker. Aduh, mending nggak usah dah daripada saya disuruh maskeran gitu. Jadi makanya jarang bikin konten sama nenek. Tapi maaf nih, keluarga ada nggak ya sempet terdiagnosa corona? Keluarga kayaknya enggak deh. Nggak ada. Cuman
Kalau gejala-gejala ya termasuk saya juga, stepar terus lama. Tapi di rumah aja ya isomannya. Ya pakai vitamin C sama susu Bear Brand. Oh, gitu. 3 hari sembuh. Oh, ini ambasador Bear Brand. Enggak. Sembuh. Terus kalau nenek sendiri kan paling jadi tokoh utama tuh yang di prank sama Dude. Itu pernah nggak marah banget nenek di prank? Pas selama kita syuting di prank itu marah dia. Tapi setelah itu enggak. Karena kan itu natural bikinnya, artinya saya bakalan bikin ngejailin nenek nih, ngobrol-ngobrol, cuman obrolan saya yang emang nggak sopan, keluar kata-katanya yang aneh-aneh, otomatis kan dia si nenek marahnya cuman di situ doang. Nggak berlanjut. Nggak berlanjut. Malah ketagihan pengen di prank terus. Ya makanya terus-terusan udah tahu saya kayak gitu masih juga dia marah-marah, ya udah biarin. Marahnya itu udah yang dicari. Oh, ya itu yang bikin ketawa. Saya juga pertama kali mengikuti Dode bukan karena kita tetangga ya, karena tuh konten-kontenmu memang bikin ketawa. Gitu. Dan sangat mengusir stres, apalagi di pandemi. Sekarang selain jadi konten kreator, Dode buat angkringan ya. Tadi di kaosnya nih, Kinkatsu. Itu apa itu makanannya yang di bukan angkringan sih, itu kayak chicken katsu. Yang kayak Ricis. Kayak Ricis. Tahu. Tapi yang dipakai dada ayam yang di fillet. Dari kapan itu ininya? Runningnya? Bulan September. Oh, September. Berarti udah hampir 6 bulan ya. Satu cabang aja atau gimana? Ada dua. Tapi Gimana? semenjak buka, kalau yang pertama kan di Monang-Maning tuh, itu masih pakai container box gitu. Itu di situ rame tuh, yang kebanyakan customernya dari Dalung. Begitu buka pakai ruko di Dalung, otomatis yang customer di Dalung ini lebih baik kan di Dalung aja. Jadinya nggak ada yang ke Monang-Maning lagi. Oh, di Monang-Maning jadi sepi. Ya, jadinya yang itu kita tutup aja. Mau cari tempat yang lain. Gitu. Berarti sekarang ada satu aja yang running. Di Dalung aja. Silakan mampir. Silakan mampir teman-teman. Menunya lengkap deh. Harga bersahabat nggak? Bersahabat mulai 8.000. Paling mahal? Paling mahal 15.000. Oh, berarti kalau misalnya malam mingguan ngajak pacar ke situ ya 50.000 cukup dah ya. Wih, sudah kenyang berdua tuh. Nah, sekarang kan tadi selain buat Kinkatsu, konten kreator juga. Sekarang udah mulai new normal nih. Sudah mulai banyak endorsement nggak? Lagi. Sebenarnya banyak banget. Dari Beachwalk juga ngajak kerjasama level 21. Cuman akun saya hilang, itu aja. Oh, kan akunnya hilang. Ya, yang 200.000 pas nyepi kemarin hilang. Padahal di sana masih kontrak kerja masih banyak. Ya, jadinya ya udah ke pending dulu. Tapi nanti kalau hilang gitu tuh bisa kembali nggak sih? Kembali dengan sendirinya atau kita peninjauan dulu. Oh, berapa lama? Sebulan. Oh. Ya, jadi semoga ya sebulan, bisa aja 3 bulan karena yang kedua kalinya kan. Tapi ya udahlah, saya ikhlas aja, yang penting udah jalan aja sekarang, udah biasa gitu. Saya sempat tahu Dode pernah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bali ya. Oke, itu jurusan apa yang diambil? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Memang suka bahasa Inggris, passionnya ke sana. Iya. Oke, ini sekarang masih jadi mahasiswa, sudah lulus atau gimana? Oh, sudah DO kebetulan. Kok bahagia banget ketawa. Kenapa nggak ada rasa penyesalan akhirnya DO atau gimana? Enggak, karena rata-rata teman-teman saya udah selesai udah wisuda, udah lulus, itu mereka diem gitu loh. Jadi saya dari situ aja udah seneng aku kayak gini gitu. Justru sebenarnya tidak maksudnya membenarkan DO ya teman-teman ya. Cuma memang the real battlefield ya namanya, medan pertempuran itu yang sejati itu justru setelah kita lulus sebenarnya pembuktiannya, Dode ya. Iya. Tuh. Karena mungkin Dode dari sebelum lulus tuh memang udah jadi aktif di konten kreator ya. Iya, bahkan sebelum Despacito itu udah emang bikin konten. Gitu. Sampai proses DO pun kamu kontenin ya? Yang hujan-hujanan. Iya, itu disuruh revisi terus males. Akhirnya kamu Sok-sokan kontenin. Buat konten. Iya, akhirnya. Oh gitu. Terus dosen-dosen ngeliat konten
dosen itu sempat tahu nggak bagaimana Tahu. reaksinya? Gimana dia? Digampangin langsung. Gampangin maksudnya? Ya udah kamu DO aja gitu. Enggak, maksudnya nggak usah banyak-banyak revisi, udah sini langsung tanda tangan sampai sidang, langsung licin pokoknya, langsung jalan. Gitu. Langsung jalan. Kan Terus? itu rame soalnya waktu itu postingan itu rame banget tuh. Loh, padahal kan itu digampangin sama dosen. Kamu nggak akhirnya melanjutkan, mengambil kesempatan itu? Akhirnya udah digampangin sampai sidang kan. Nah, sampai sidang, pas sidang saya nggak datang. Loh, kenapa? Males, jauh. Saya kan waktu itu lagi di Denpasar di rumah. Hari ini ada sidang, saya baru ingat nih, ujian. Bangun kesiangan? Enggak. Oh. Waduh, kesingar aja lagi gitu. Ya udah nggak usah dah, mager. Terus mama gimana? Semua ngamuk lah. Kalau udah sidang kan udah pasti saya tinggal ngurus gini aja. Udah, akhirnya nggak datang. Dosen ngamuk-ngamuk jadinya. Soalnya udah dibantu, ini malah pas sidang ternyata dia nggak datang, harusnya lulus orang nih. Gitu kan. Iya. Tapi saya yakin Pak dosen dan Bu dosen pasti bangga dengan prestasi Dode sekarang. Meskipun ya sempet ada kejadian yang nggak enak ya. Iya, sempet sih mau ngobrol-ngobrol sama ibu dosen, beberapa diajakin makan bakso, ya udah saya datang ngobrol sama dia. Dosen-dosen kesukaan saya. Pasti banyak kenangan yang indah ya bersama dosen-dosennya. Wih, banyak banget. Yang nggak terlupakan. Ya, seru. Oke. Berapa tahun itu ini menjalani kuliah sampai akhirnya berhenti? Habis total berarti berapa ya? 7 tahun. 7 tahun. Udah dikasih kesempatan terus digampangin tapi nggak tak giniin terus. Skripsi juga dibikinin. Udah digampangin dah. Tapi tetap tak tinggal, emang nggak passion kali ke sana. Ya. Baru mungkin sekarang Dode menemukan, oh ini dah passion saya. Gitu ya. Akhirnya kan belajar foto sama video editing sendiri. Udah. Oke. Mama, nenek, dan anggota keluarga yang lain tuh gimana tanggapannya mengenai Dode sering membuat konten ngeprank yang akhirnya Dode dimarah-marah oleh orang yang diprank? Biasa aja. Biasa aja. Pokoknya kalau saya kena masalah, kena apa, mereka Kayak kecampur. ya gitu. itu udah risiko gitu. Pokoknya biasa aja. Semuanya serba cuek, pokoknya orang keluarga saya cuek semuanya. Nah, ini kan setiap kontennya tuh kamu tuh kelihatannya konyol, kecicilan, cekakak-cekikik, happy, ceria, dan lain sebagainya. Itu aslinya memang seperti itu atau introvert? Aslinya Gitu? Aslinya kayak gitu. Bener-bener lebih parah lagi, lebih brengsek aslinya daripada itu sebenarnya. Terus kalau pacar gimana? Ini menanggapi karaktermu yang seperti itu? Kalau masalah pacar semuanya itu udah pasti ngerti karena sebelum pacaran udah tak kasih persyaratan. Persyaratan menjadi pacar? Iya, pacar sama aku nanti risikonya ini. Kamu nggak boleh cemburu, nggak boleh gimana. Aku tuh orangnya kayak gini. Semua udah tak bilang semua. Kalau dia sanggup menjalani, baru bisa lolos seleksi. Itu baru tahap kabupaten. Ya, yang provinsi lain lagi. Gitu. Berarti banyak dong yang antri jadi pacarnya Dode. Untuk ini diseleksi. Iya sih, karena kalau saya jomblo saya selalu bilang di story. Oh gitu, open ini jadinya ya. banyak buaya-buaya betina tuh sok-sok nemenin. Maksudnya sok gitu. yang sabar ya Bri, Dode sok-sok gitu. Jadi saya kan tinggal pilih aja yang mana nih yang cantik gitu. Nggak perlu lihat betapa saktinya mereka ngasih perhatian, tapi cantik. Berarti yang sekarang udah benar-benar lolos seleksi ya? Ya, lolos Berapa seleksi. tahun udah pacaran sama sekarang? Sebentar nih, baru 2 tahun. Oh, tapi udah lumayan loh untuk kelas buaya. Bukan. Iya sih, untuk kelas buaya saya sebentar, tapi kan untuk pacaran kan pacar emang satu, cuman kan kalau yang FWB kan boleh lebih dari itu. ya yang penting mulutnya nggak ember aja. Oh, nggak bercanda. Mudah-mudahan Vita tetap tegar ya. Vita ya, bener siapa namanya? Vita. Oh, Vita ya. Takutnya salah nyebut. Mudah-mudahan tetap tegar ya setelah mendengar
Pasti. penjelasan dari Dode? Pasti tegar. Oh, pasti. Karena ini adalah salah satu persyaratan pacaran sama Dode Channel juga ini. Oh gitu. Mm-mm. Iya, oke. Kalau ada orang cewek yang tiba-tiba datang ngerangkul ini minta foto deket-deketan itu nggak boleh cemburu. Itu kan sama penggemar. Fansnya Gitu. banyak. Oke. Terus kalau di podcast atau di mana-mana bercandanya yang kayak gini-gini nggak boleh marah juga. Karena kan konten. Oh, bener. Pokoknya Semua banyak ada syaratnya dah. Ya, termasuk puasa juga, puasa makan. puasa makan apa hubungannya? Supaya saya tahu kan biasanya kalau orang yang telat makan tuh nafasnya bau. Oh gitu. Ya, jadi kalau benar sih benar. Kalau dia pas puasa nafasnya nggak bau, oh berarti bagus. Maksudnya kalau ciuman kan saya jijian orangnya. Oh gitu. Satu. Saya jijian banget orangnya, udah langsung ilfil, udah langsung nggak mau. Berarti mencari pasangan yang pro juga ya? Iya sih. Biar bisa membalance ya. Iya, karena itu juga sesuatu yang ditunggu-tunggu kan. Aduh, menyenangkan banget loh ngobrol sama Dode ini, benar-benar kocak dan Ya karena harus bikin barbar. ketawa. Oke, Harus barbar kita. Kalau ada saya harus siap di konten omongannya di luar nalar itu. Padahal saya berusaha banget loh untuk menjaga image saya. Oh, tapi akhirnya Terpancing juga. terpancing juga akhirnya. Nah, ini kan banyak banget nih udah kontennya, endorsement juga banyak. Oke. Itu boleh dibocorin nggak berapa sih penghasilannya sebulan? Kalau boleh tahu berapa? Siapa tahu setelah dibocorin nanti makin banyak buaya-buaya betina yang nge-DM gitu. Gimana ya? Gini aja deh. Gini aja. Read aja deh tak kasih. Nah, oke, boleh. Kalau dia brand-brand yang cukup punya nama itu satu videonya bisa 7 sampai 10 juta satu videonya. Itu. Satu video. Brand yang sudah punya nama. Kalau yang baru merintis nggak punya nama? Baru merintis ya paling 2,5. Itu semua Satu full video. video dari ide, dari edit, semuanya Semua, dari Dode. Tinggal terima jadi segitu. Iya, udah terima jadi dia. Oke. Gitu. Jadi ya dihitung aja sama foto sama story. Story satu slide-nya 250.000. Terus posting foto kalau produknya aja 500.000. Kalau ada sayanya 800.000. Kalau produknya saya pegang gini fotoan. Gitu. Ya bisa dihitung ya. Kalau brand ambassador beda lagi. Karena itu kita nggak boleh 2 digit apa 3 digit? 2 digit. 2 digit. Itu berarti masih kalah ya sama pawang hujan kemarin ya? Masih kalah lah, itu gila tuh, saya kaget astaga. Masih kalah 2 digit tapi lebih daripada yang gininya saya read yang tadi lebih. Karena nggak boleh nerima kompetitornya. Artinya kalau saya sama toko HP, iya. saya nggak boleh ngambil toko HP gitu. Benar. Jadi kan itu udah alasannya kenapa lebih tinggi. Karena kalau saya ngambil kan juga saya bisa dapat sebanyak itu gitu loh. Benar. Iya. Oke, susah senang jadi Dode gimana? Susahnya apa? Senangnya apa? Susahnya jadi perhatian kalau di jalan nggak nyaman. Kayak gimana tuh? Salah satu dilihat dari atas, bawah atau gimana? Iya kayak tadi saya jalan aja berapa pokoknya asal anak muda aja udah kayak gini ngeliatin gini. Saya gini saya diliatin bisa dong gini astaga nggak mau ngeliatnya yang pas papasan dia ngeliat dah tapi dia apalagi kalau temennya sebenarnya beli Dode tuh terus kalau makan nih di rumah makan dimanapun makan mau di kereneng mau di mana diliatin kalau makan pasti dia lagi makan sama teman-temannya tuh nyenggol beli Dode. Saya juga yang lagi makan lagi sok cool jadinya itu ya saya makannya kortak. Jadinya makannya nggak nyaman pokoknya nggak suka. Senangnya? Itu susahnya. Terus kalau senangnya banyak temen. Banyak cuan juga. Ya itu kan bonus aja lah gitu maksudnya ya nggak usah dibahas. Sempat dibully nggak? Sempat dibully nggak sama temen-temen? Sebelumnya iya. Apa sih kamu bikin konten-konten nggak jelas gini gitu digituin dulu. Akhirnya terkenal nggak berani bacot akhirnya nggak berani ngomong apa artinya sampai udah nggak ada yang ngebully gitu.
nggak ada yang nyenggol-nyenggol. Malah banyak yang pingin jadi temannya Dode ya. Ya ngaku-ngaku tiba-tiba. Pernah ada kejadian, emang sih teman saya di rumah tetangga, dia emang tipikal orang yang suka nyari cewek. Dia selalu nyari cewek yang random yang nggak kenal di DM. Kenalan dong, aku temennya Dodi Channel. Selalu bawa nama saya. Oh. Kenalan temennya Dodi Channel, selalu kayak gitu. Kenapa mesti bawa namamu? Itu udah nggak ngerti. Padahal kan yang pingin pacaran dia, bukan Dode. Aduh, itu udah nggak ngerti. Terus Senangnya banyak teman, jadi apa-apa gampang banget. Kayak saya kemarin sempat bikin paspor, saya nggak perlu ngantri. Itu kalau ngantri gila ngantrinya. Karena saya sempat kerjasama sama itu imigrasi. Jadi langsung gampang, terus banyak pokoknya, tinggal mau apa tinggal bilang gitu aja pokoknya. Oh, pantesan kamu tadi bilang orang dalamnya banyak. Iya, makanya gampang. Di luar Bali juga ada banyak. Itu aja senangnya jadinya, nggak percuma gitu, karena nggak sebatas tentang uang aja, tapi relasi juga penting, channel-channel itu. Oh, ya itu. benar. Ada nggak sih ini saya pertanyaannya agak melu sedikit, mudah-mudahan dirimu bisa Ya nggak apa-apa, siapa tuh saya nangis. Apa sih 3 kesalahan yang pernah Dodi lakukan? 3. Boleh ditanyakan nih? Boleh. Apa sih 3 kesalahan Yang sampai sekarang masih kayak nyeselnya tuh nggak hilang-hilang. Apa? Pertama menyanyiakan mantan. Yang mana mantannya? Ada sekarang dia jadi sekretaris rektor Undiknas dia. Oh iya. Dan Ibunya Dodi pernah cerita sama saya di Banjar, ibu-ibu di Banjar. Dia juga ngajar adik saya yang cewek, jadi dosen kan sekalian. Terus Itu yang tak seselin, karena ya biasalah anak muda kan baru terkenal sana sini langsung ceweknya itu. Padahal udah 5 tahun pacaran. Itu tak seselin. Habis itu yang kedua, sama orang tua sama keluarga cuek. Nggak bisa, ya cuek aja pokoknya, nggak peduli saya itu. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga terlalu boros, nggak nabung. Gitu. Ya anak muda sih masih suka punya uang itu untuk happy ya, senang gitu. Apalagi masih muda gitu. Mau nahan itu susah. Ada. Apalagi ada godaan buaya betina. Bukan. Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Tapi jarang. Okay. Jarang. Ini kan sama pacarnya sekarang nih, Avita nih ya, udah 2 tahun. Mau mengarah ke arah serius? Kira-kira? Sepertinya iya, tapi untuk sekarang mencoba untuk menjalani dulu, berusaha yang terbaik aja lah, sebaik-baiknya aja. Gitu aja. Oke, sip. Nah, dari konten-konten yang Dodi post itu pasti kan ada pro dan kontra ya. Banyak juga nggak sih orang yang komen-komen negatif mengenai postingan Dodi? Ada sih, cuman nggak banyak, cuman kadang ada aja. Terus ada aja. Dibaca aja atau ditanggepin juga? Dibaca aja, lewatin aja. Kalau misalnya yang saya post itu tentang video konten lucu, konten prank atau apa yang hal-hal berbau lucu, ya saya diemin kalau komennya, karena kan kalau komedi itu kan relatif, orang ngelihatnya lucu atau enggak kan terserah dia. Cuman pernah ada komen yang benar-benar jelek, masalah saya bersuara, nah itu baru saya lawan tuh. Komennya seperti apa? Masih ingat nggak? Dibilang pansos. Saya dibilang pansos nih, bersuara dibilang pansos, itu saya bilang aja saya udah terkenal dari tahun 2016, ngapain pansos. Nah, akhirnya saya ajak ketemu buat ngopi, cuman dia nggak mau, akhirnya saya diblokir. Rata-rata saya kayak gitu, pokoknya kalau dia nggak suka pasti saya ajak ketemu. Gitu. Untuk ngopi si Ara. Dan 100% semuanya ngeblokir, nggak cuman 1-2 orang aja. Yang bapak-bapak juga ada. Mungkin akun fake nggak? Akun real. Akun real, semuanya akun real. Makanya kan saya SS tuh juga, bahkan sama perawat juga pernah saya SS tuh perawat. Gitu. Saya SS. Nah, ini melihat konsistensi Dodi dari tahun 2014 ya. Tadi ya. 2014. Boomingnya di 2016. Boomingnya di 2016. Boleh di-share nggak ke teman-teman bagaimana kita agar tetap konsisten untuk berinovasi? Kuncinya apa? Kunci agar tetap konsisten.
Apa ya? Ya harus melawan rasa malas aja sih. Rasa mager itu pokoknya lawan. Malas dan malu. Malas, malu itu ilangin semua. Karena kalau udah malas, udah pasti kita mager nggak mau ngapa-ngapain. Dan kalau udah malu, otomatis mental kita yang kena. Apalagi kalau misalnya diejek sama temen apa, udah pasti tuh diecengin sama temen tuh. Pasti dibilang sok-sokan lu jadi YouTuber apa, pasti bakal digituin. Lupakan itu. Pokoknya tetap rajin, jangan malas, jangan pernah malu, harus mentalnya harus kuat, konsisten, dah. Tuh. Kan banyak tuh anak usia Dode tuh dibully baik secara langsung maupun di sosial media. Dan tentunya saya yakin sebagai orang yang cukup famous, Dode sering mendapatkan hater atau mungkin dibully lewat komen-komen. Nah, mungkin bisa di-share atau Dode ngasih semangat nih sama teman-teman yang sedang mengalami bully baik di sosial media maupun di dunia nyata. Jadi buat teman-teman, tips supaya tetap kuat walaupun ada komentar negatif banyak, itu caranya adalah kalian harus siap aja. Anggap itu semua angin lalu. Kenapa? Karena ketika kamu siap berkarya, artinya kamu akan terjun ke dunia yang orangnya liar banget. Orang bebas bisa ngomong apa aja ke kamu. Jadi ya udah anggap itu juga hiburan gitu. Itu aja, jadi anggap angin lalu, udah nggak usah dipikirin. Kalau aku sih gitu, cuek aja juga. Apa yang mereka bilang itu nggak berpengaruh apa-apa gitu loh. Kecuali kalau kalian baperan, ya jangan baperan, itu baru terpengaruh. Oh ya, itu kalau memang jadi orang baper itu memang ini loh Dode, kayak sejenis bakat gitu loh dari kecil. Kan ada tuh emang orangnya baperan, dari kecil dia baperan kayak saya gitu. Jadi kalau saya dibully gitu pasti udah Gitu. keperasaan banget gitu. Ya kalau kayak gitu lebih baik udah, intinya aku mau konten, aku siap dengan semuanya. Kalau ada yang begitu-begitu, cuek aja. Udah nggak usah baper, itu aja. Oke, kita udah agak lama nih ngobrol. Kita Ya. quiz lagi ya. Siap, kita quiz. Sip. Tapi nggak ada hadiahnya loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kelas ya. Kelas. Pertanyaan pertama tentang percintaan. Oke. Percintaan apa sih ini kategorinya? Keluar di dalam atau keluar di luar? Ah, pura-pura nih semua nih. Di dalam ruangan ini sedang berpura-pura. Saya nggak tahu loh ini maksudnya apa. Boleh dijawab, boleh tidak? Boleh? Boleh, Iya. boleh. Iya, silakan dijawab. Keluar di dalam atau keluar di luar? Di luar. Di luar. Kenapa? Karena kalau keluar itu jadi lebih fresh. Oh, kalau keluar tuh memang di luar ya. Ya, itu dah. Bukan di dalam. Pertanyaan kedua tentang pekerjaan. Trader atau kreator? Kreator. Memang kamu jadi trader juga? Sempat belajar, cuman benar-benar nggak ngerti. Sudah berapa kali seminar-seminar, aduh bukan bidang saya ini, nggak nyaman, udah nggak. Ya memang sebaiknya kita memilih apa yang kita bisa. Sudah. Oke. Untuk di media sosial lebih memilih Instagram atau YouTube? YouTube. Kenapa? Karena udah hilang yang kedua ini, udah berusaha mengikhlaskan, mau balik atau enggak ya terserah. Kalau balik ya syukur, kalau enggak juga udah nggak apa-apa. Jadi biar di YouTube aja tak fokusin, biar dapat AdSense dari situ. Gitu. Oke. Ini pertanyaan mengenai masa depan ya. Ini saya agak kurang mengerti ini pertanyaannya kenapa ditujukan untuk dirimu ya. Ini budak corporate atau jadi petani? Petani. Memang ada passion untuk jadi petani? Bukan gitu sih maksudnya. Karena pilihannya. Enggak. Karena pilihannya tuh. Ya karena pilihannya dua itu ya udah petani. Okay. Karena nggak bisa kerja sama orang. Oh. Kemarin pernah kerja sama orang, emang nggak bisa diatur karena jiwa-jiwa pembangkang saya itu terlalu besar. Ingin lebih cocok meronta-ronta. jadi wirausaha. Ya, jiwa pembangkang. Terakhir deh, quote yang Dode mau kasih ke teman-teman yang di luar sana mungkin lagi kena bully, lagi low, lagi down. Gimana tuh quote-nya biar mereka tetap semangat? Intinya quotes-nya, jangan pernah takut untuk
untuk kalian supaya tetap bersinar, jadilah sedikit lebih berbeda daripada sedikit lebih baik. Itu aja. Jadi lebih baik. Lebih baik menjadi sedikit lebih berbeda daripada menjadi sedikit lebih baik. Oke. Gitu. Jangan pernah mau jadi yang lebih baik dari dia, tapi jadilah yang berbeda dari dia. Oke. Biarin apa kata orang, gas. Semangat. Gas. Ya, terima kasih Dode. Ya, terima kasih Ibu.